Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat salah satu dari hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam bukunya Al-Hikam. Beliau mengatakan, idfin wujudaka fi ardil humuli fama thabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Kuburlah wujudmu atau eksistensimu di dalam bumi kerendahan atau ketiadaan, maka segala yang tumbuh namun tidak ditanam dengan baik, maka tidak akan sempurna buahnya. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kata hikmah ini mengandung sebuah makna yang sangat dalam, di mana Ibnu Athaillah menghendaki agar setiap kita sebagai hamba Allah itu membenamkan diri kita di suatu tempat yang dipenuhi dengan nilai-nilai kebaikan. Hendaknya kita menyendiri, hendaknya eksistensi kita tempatkan di satu tempat yang mulia, karena dengan demikian maka kita akan terbentuk menjadi sosok yang mulia, karena kita hidup di tempat yang mulia. Analogi yang bisa kita tangkap dari hikmah tadi, itu seakan-akan Ibnu Athaillah menghendaki agar kalaulah kita ini ingin menanam sebuah tanaman, maka hendaknya tanaman itu kita tanam di tempat, di tanah yang subur, cukup nutrisinya, cukup perairannya, pupuknya dan sebagainya. Karena tanaman yang ditanam dengan baik, maka dia akan tumbuh sebagai tanaman yang baik. Sebaliknya, kalau kita bayangkan sebuah tanaman yang tumbuh liar, tidak ditanam, dia tumbuh di pinggir jalanan, maka saya yakin bahwa tanaman ini akan tumbuh jadi tanaman yang tidak baik. Baik karena tidak cukupnya nutrisi, tidak cukupnya pupuk, ataupun mungkin banyak sekali gangguan-gangguan yang akan dia dapatkan saat dia tumbuh di tempat yang liar itu. Maka saudara hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan ini menurut saya adalah merupakan tanah yang kosong, tanah yang penuh dengan ketauhidan, tanah di mana manusia tidak lagi menginginkan popularitas, tempat di mana kita berada dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana kita berupaya untuk menemukan eksistensi diri kita sebagai hamba Allah di hadapannya. Maka tentu dalam satu bulan ini sengaja kita membenamkan diri kita di tempat yang sangat mulia, di tempat yang kosong, di tempat yang tiada kecuali hanya keinginan kita untuk menjadi hambanya. Satu tempat di mana kita berupaya untuk menemukan eksistensi kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Maka kita berupaya untuk menanamkan eksistensi kita sebagai manusia di hadapan Allah. Dan satu bulan penuh ini kita isi dengan berbagai macam kebaikan, dengan sholat, dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran, dengan mengkaji kitab, dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan berdonasi, dan membantu fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Maka ini sangat luar biasa. Tentu dengan demikian, nutrisi-nutrisi yang tadi saya sebut itu akan menjadikan kita terbentuk menjadi sosok yang memiliki eksistensi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harapan besar kita, agar nantinya kita betul-betul menjadi sosok yang mampu membenamkan diri kita dalam kehidupan, dalam kawah candra di muka Ramadan itu. Dan Ramadan menyediakan banyak sekali amalan-amalan baik yang akan membentuk diri kita. Maka kalaulah kita kembali kepada apa yang tadi disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka
berarti kita akan menanam diri kita. Kita akan menancapkan diri kita di tanah, di tempat yang mulia, yaitu Ramadan. Yang nantinya harapannya tentu kita ingin menjadi sosok yang mulia juga di hadapan Allah, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebuah bangunan yang megah itu pada dasarnya tergantung isinya. Jadi misalkan kita membangun sebuah bangunan dengan harga miliaran, namun kita isi dengan beras, maka bangunan yang megah itu tetap namanya gudang. Kalau kita membangun sebuah bangunan yang megah dengan harga yang mahal, sementara kita isi dengan sapi bangunan megah itu, kita isi dengan sapi, maka bangunan itu tetap namanya adalah kandang. Kalau kita membangun bangunan yang megah, yang mewah, yang harganya mahal, tapi kita isi dengan mobil, maka barangkali namanya adalah dealer atau garasi gitu. Kalau kita membangun bangunan yang megah, kita isi dengan orang-orang yang belajar, orang-orang yang studi, maka kita sebut madrasah. Kalau kita membuat bangunan, lantas kita isi di dalamnya orang-orang yang beribadah, orang-orang yang sholat, maka bangunan itu disebut masjid. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya bangunan itu tergantung isinya. Itu diri kita berarti sama dengan bangunan itu. Jadi kalau sahabat semuanya, atau diri kita ini, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka kita menjadi orang yang baik. Kalau kita isi diri kita ini sebagai bangunan, tubuh kita sebagai bangunan, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kita menjadi orang yang baik. Kalau diri kita isi dengan ilmu pengetahuan, diri kita ini kita isi dengan ilmu pengetahuan, maka diri kita menjadi seorang yang alim. Kalau diri kita isi dengan pemahaman Al-Quran yang baik, kita isi diri kita dengan pengetahuan tentang tafsir, maka barangkali kita disebut sebagai mufassir. Sebaliknya, kalau diri kita isi dengan kebohongan, dengan dusta, dengan hoax, dengan PHP, mungkin diri kita adalah pendusta atau pembohong. Maka makna yang mendalam dari syahrul Ramadan itu adalah bahwa kemuliaan bulan Ramadan yang disebutkan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, itu artinya bahwa kemuliaan bulan Ramadan sesungguhnya karena isinya. Ramadan mulia karena isinya adalah ada ibadah puasa. Bulan Ramadan mulia karena isinya ada malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan mulia karena isinya itu ada amalan-amalan sedekah, ada turunnya Al-Quran, ada zakat fitrah, dan banyak sekali amalan-amalan ibadah yang itu menjadikan bulan Ramadan termasuk bulan yang mulia. Jadi kemuliaan Ramadan itu karena isinya. Maka hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa mengisi diri kita dengan kebaikan. Mari kita mengisi diri kita dengan ilmu pengetahuan. Mari kita isi diri kita, eksistensi kita ini dengan kebaikan-kebaikan, untuk nantinya kita bisa menjadi sosok hamba Allah yang baik di hadapannya. Mari kita isi diri kita dengan ketakwaan, karena pada prinsipnya kemuliaan manusia tergantung ketakwaan dalam diri kita. Maka Ramadan yang sangat berharga ini, apalagi saat ini kita akan mulai mengakhiri ibadah-ibadah di rentetan ibadah di bulan suci Ramadan ini, tentu mari kita senantiasa mengisi diri kita, mengisi eksistensi kita dengan kebaikan. Mari kita tanam diri kita di Ramadan ini dengan tanaman, dengan cara, dengan nutrisi yang baik, sehingga nanti kita menjadi sosok manusia yang baik di hadapan Allah. Dan tentu tujuan utama daripada ibadah bulan suci Ramadan ini, khususnya puasa, adalah agar kita menjadi seorang yang bertakwa.
dan itu adalah eksistensi kita yang sesungguhnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.